Salah satu ketakutan orang tua adalah ketika anak-anak kita datang kepada kita dan mengaku bahwa dia adalah seorang gay atau lesbian. Enggak, soalnya aku lesbian baru sama dia. Ya gue juga nanya lu sama siapa dulu. Hidup di dalam sebuah kenyamanan karena Tuhan sudah menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Sehingga sesungguhnya hidup kita bukan lagi untuk dunia ini, hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita buat Tuhan. Tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Lebih mudah untuk berkata-kata tentang ini bukan. Yang lebih lagi adalah ketika anak-anak muda ini sudah mempunyai sebuah hasrat yang sangat besar untuk sesama jenis, lalu kemudian terkonfirmasi dengan film-film yang sedemikian. Kita selalu dimasuki dengan informasi-informasi dari YouTube, dari googling, dari apa itu mengenai hal apapun tentang seks. Tetapi yang perlu kita evaluasi hari ini adalah, mumpung di rumah saja, kita perlu memahami dan bertanya kepada anak-anak kita sebenarnya anak-anak kita itu membutuhkan apa dari kita. Sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara orang tua dan anak. Halo, kembali lagi dengan saya, Joy Manik di vlog Beritakan Kebenaran, True Faith Always Seeking Understanding. Dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang komunikasi dalam keluarga supaya anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Dan kita nggak pernah ngerti apa yang sebenarnya mereka lakukan di dalam kamar, apa yang mereka sedang lakukan ketika browsing internet, akun apa yang mereka buka, atau situs-situs apa saja yang mereka buka di dalam internet. Dan buat kalian semua yang hari ini mendengar vlog itu berpikir bahwa anak saya masih kecil, sehingga mereka tidak bisa kemungkinan menjadi orang yang lesbi atau gay nanti di masa depan mereka. Mungkin tidak mengerti, apalagi anak-anak yang di bawah usia 6 bulan, dia nggak akan ngerti. Tapi ketika kita terus-menerus melakukan itu akan terserap oleh dia. Dan bahwa ini adalah tempat untuk pipis, sehingga misalnya tidak boleh sembarangan disentuh. Teman-teman sekalian, ketika Anda punya anak yang masih bayi, mungkin pada saat itu mereka mencoba untuk mengerti, memahami siapa diri mereka sebenarnya. Jadi cowok. Dari kecil aku lihat foto-foto kecilnya. Emang udah pakai baju cowok dia. Udah sama mamanya dikasih baju cowok. Jadi gini, gue punya kakak beda 3 tahun dari gue. Jadi pas gue lahir itu nyokap tuh ngiranya gue tuh cowok. Baik sampai gue umur 10 tahunan kali ya. Itu kembaran tuh sama kakak gue yang cowok. Bro juga kali ya. Jadi gue dari situ rambut gue nggak pernah panjang, paling panjang tuh paling segini. Dari kecil nih, sampai sekarang gue ini. Tapi kan ada pilihan ketika suntik hormon. Kenapa pilihnya suntiknya hormon cowok? Kenapa pilihnya adalah testo? Kenapa tidak pilihnya adalah suntik estro? Karena gue nggak suka cowok, gimana? Ya. Nah, di dalam podcast itu kita bisa memahami bahwa sebenarnya ada anak-anak yang sejak kecil memang sudah diperlakukan seperti melawan siapa diri mereka, yang bertolak belakang sehingga mereka mulai berpikir, saya tidak memahami identitas diri saya. Kenapa? Karena orang lain menilai saya seperti wanita, padahal saya adalah seorang pria. Perubahan-perubahan seperti ini membuat anak-anak kita itu menjadi galau, menjadi bingung tentang identitas mereka. Beberapa hal yang perlu kita pahami adalah ada 3 istilah yang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian harus pahami. Yang pertama adalah seks, yang kedua adalah gender, yang ketiga adalah ekspresi gender. Ketiga hal ini berbeda, sehingga kita bisa menentukan dan memahami apa yang sebenarnya kita sedang perbincangkan di dalam vlog ini. Seks berkaitan dengan faktor biologis, dengan alat-alat kelamin yang memang nampak dengan hal lahiriah. Gender bicara tentang perasaan. Bagaimana seseorang memahami dirinya seorang pria. Kalau orang ini di dalam sebuah budaya lingkungannya itu selalu dikatakan seperti banci, bencong, kamu perempuan, kamu tidak bisa, dan lain sebagainya, seorang pria mempunyai potensi untuk menjadi merasa dirinya adalah seorang wanita. Apalagi ketika anak-anak yang lahir di dalam sebuah keluarga itu tidak diperlakukan seperti jenis kelamin mereka secara biologis. Sebagai contoh, ada beberapa anak pria yang kemudian ketika dia beranjak dewasa seringkali berhubungan atau berinteraksi dengan anak-anak wanita. Mereka diberikan mainan-mainan yang sifatnya boneka, mereka diajarkan tentang hal-hal yang bersifat dengan wanita, dan lain sebagainya. Sehingga anak pria ini kemudian mengalami kegalauan dan kebimbangan.
Dalam usia tertentu, anak-anak masih belum memahami. Tetapi kalau Anda terus melakukannya, dan lingkungan di sekitarnya membuat identitas seksnya itu tidak menjadi jelas, maka gender menjadi terganggu. Mereka merasa mereka itu bisa menjadi seorang yang pria, tetapi beraktivitas atau berperilaku feminin. Yang ketiga adalah identitas gender atau ekspresi gender. Bagian ini adalah sebuah perlakuan yang memang seringkali beberapa anak muda itu berperilaku seperti wanita, walaupun mereka sebenarnya adalah seorang pria. Nanti di Indonesia mungkin kiblat ke barat atau ke Korea itu menjadi sangat dekat. Beberapa orang di Korea atau artis-artis tertentu itu memiliki ekspresi gender yang berbeda dengan seks mereka. Sebagai contoh, beberapa anak pria itu kemudian bertumbuh dewasa dengan menggunakan anting. Atau beberapa orang pria lainnya menggunakan aksesoris seperti halnya wanita. Misalnya memakai make up tertentu bukan selalu salah, tetapi hal-hal yang begini tidak selalu merujuk kepada orientasi seksual yang berbeda. Maka kita harus memahami bahwa yang pertama, seks adalah bagian yang jenis kelamin atau biologis. Yang kedua adalah gender, tentang perilaku atau perasaan, misalnya mereka feminim atau maskulin. Yang ketiga adalah ekspresi. Dan yang keempat sebenarnya adalah orientasi seksual. Nah, yang kali ini kita akan bahas adalah tentang orientasi seksual. 3 hal, tips untuk kita semua yang mendengarkan vlog ini supaya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dini ketimbang nanti tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Kita melanjutkan vlog ini, silakan memberikan pesan, silakan like and subscribe video ini dan bagikan kepada orang-orang lain. Yang pertama, kita perlu mengevaluasi komunikasi kita di dalam sebuah keluarga. Beberapa orang tua pernah ngomong begini, saya ini kurang apa sih Kak Joy? Saya udah kasih segala yang dia butuhin. Saya selalu hadir buat mereka. Saya selalu memberikan apa yang mereka butuhkan. Ketika ada di rumah, saya selalu dekat dengan mereka. Tetapi apa yang sebenarnya mereka tuntut dari orang tua? Saya memang tidak sempurna, tapi saya tidak mungkin melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan oleh anak-anakku, kan? Saudara sekalian, yang dibutuhkan seorang anak adalah sebenarnya bukan cuma kedekatan, bukan cuma sekedar pemenuhan kebutuhan, tetapi yang dibutuhkan seorang anak adalah hati kita. Ketika kita mengalami sebuah transformasi dalam Tuhan, seharusnya kita memberikan hati kita dengan anak-anak kita. Artinya, apa yang dimaksud dengan memberikan hati kita kepada anak-anak adalah kita selalu hadir, bukan hanya sekedar dekat. Nah, hal ini menjadi PR besar buat kita orang tua karena kita merasa bahwa kita sudah mencukupkan dan memenuhi segala hasratnya. Yang kedua adalah bagian tentang evaluasi dalam komunikasi untuk mengerti dan memahami sebenarnya anak-anak kita itu perlu memiliki sebuah bahasa kasih yang tentu berbeda-beda. Kita semua udah tahu dong tentang bagaimana orang bisa diperlakukan dengan perkataan, dengan hadiah, dengan pelukan, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita evaluasi hari ini adalah, mumpung di rumah saja, kita perlu memahami dan bertanya kepada anak-anak kita sebenarnya anak-anak kita itu membutuhkan apa dari kita. Sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara orang tua dan anak, rules, dan relationship. Ketiga bagian ini menjadi sangat penting. Role bicara tentang peran. Kita sebagai orang tua tentu ada di atas dan anak-anak di bawah. Tapi tidak hanya itu, saya sudah mengajarkan dalam vlog sebelumnya bahwa kita sebagai orang tua juga harus berinkarnasi seperti Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Dalam pemahaman bahwa kita harus memahami cara berpikir anak-anak kita. Yang kedua adalah rules, aturan. Terkadang anak-anak kita tidak lagi bisa memahami tentang peraturan yang ada di dalam rumah karena selalu berubah, tidak ada lagi ketegasan, kejelasan. Anak-anak kita bertumbuh dengan sebuah kegamangan. Sebenarnya apa sih yang benar, mana sih yang salah, apa sih yang harus lakukan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada beberapa orang tua yang suka sekali membanding-bandingkan anaknya dengan kokonya, dengan cecenya, dengan abangnya, kakaknya, atau anaknya dengan anak-anak orang lain. Dan ini sangat membahayakan karena dalam usia tertentu anak-anak membutuhkan identitas yang jelas, yang pasti seperti yang Tuhan katakan kepada mereka, bukan seperti yang orang lain katakan kepada mereka. Yang ketiga adalah relationship. Kalian, relationship itu berkaitan dengan communication. Karena communication berarti ada common berarti hal yang sama. Maka orang yang sama bisa berkomunikasi dan membentuk sebuah community. Dan saya yakin sekali bahwa Tuhan menciptakan sebuah keluarga tidak hanya sekedar untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lain, tapi juga saling melengkapi dan saling mengisi. Artinya pada saat yang sama, kita harus menyatakan tentang bagaimana Tuhan yang sudah menuntun keluarga Anda, memberikan sebuah berkat kepada hidup Anda dalam perjalanan masa lalu, dan tidak hanya sekedar berkata-kata tentunya, tetapi juga menghidupi firman itu dalam hidup sehari-hari.
Bagaimana mungkin kita bisa melihat anak-anak kita bertumbuh melihat Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah punya interaksi dan relasi yang jelas dengan Tuhan? Anak-anak tidak melihat sebuah teladan yang jelas di dalam keluarga, sehingga mereka pada waktu keluar mencari sebuah jawaban tentang pertanyaan di dalam hidup ini bukan kepada orang tua, tetapi mereka mencarinya di Google, mereka cari pada teman-teman mereka, yang notabene kita juga nggak tahu apa yang menjadi pemahaman mereka. Yang kedua, anak muda cenderung pada waktu di rumah saja itu mempunyai aktivitas yang sangat sering sekali melakukan aktivitas di dalam kamar. Apa yang mereka lakukan tidak jauh dengan browsing internet, tidak jauh dengan menonton drama Korea atau seri-seri yang lain, film-film yang lain, atau tidak jauh dari bermain games. Ketiga hal ini tentulah kita bisa pahami karena mereka adalah anak muda. Tetapi kita juga harus perhatikan bahwa anak-anak muda ini mempunyai sebuah keingintahuan yang sangat besar sekali terhadap segala sesuatu. Mereka tidak hanya sekedar untuk mencari sesuatu yang sifatnya adventurer atau mencari sebuah petualangan di dalam games, tetapi mereka juga mencari sesuatu yang baru. Dan repotnya adalah ketika anak-anak muda kita itu berinteraksi dengan akun-akun internet, dengan Google, dengan Facebook, dengan YouTube, yang kemudian bisa mendeliver mereka, membawa mereka, menggiring mereka kepada pemahaman tentang seks di luar dari apa yang mereka sebenarnya harus pahami secara benar. Pengalaman saya sendiri, saya mengetahui tentang masturbasi dan pornografi pertama kali adalah dari teman saya. Pada zaman saya tentunya tidak ada internet yang bisa diakses dengan cepat. Tetapi saya mengetahui dari teman-teman saya bagaimana masturbasi, apa yang dilakukan, dan bagaimana rasanya masturbasi. Dan repotnya adalah saya merasa malu untuk bertanya kepada papa dan mama saya karena papa dan mama saya tidak pernah membawa hal-hal yang demikian di dalam percakapan. Saya tidak pernah berbicara dengan papa dan mama saya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu seks atau pacaran dan lain sebagainya. Ya, kesalahan daripada orang-orang tua kita yang tidak mendidik mereka, yang tidak memberikan pengetahuan mereka hal-hal apa tentang seks ini yang cukup, atau kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi ini yang cukup. Memang hal-hal kayak gini tergantung dari lingkungan keluarganya. Kita tuh harus mengimunisasi mereka, memberikan mereka kekebalan. Supaya apa? Supaya tidak mudah mereka terjerumus. Apalagi di zaman saat ini, apa yang terjadi ketika mereka membutuhkan sebuah jawaban, yang mereka lakukan ya langsung browsing saja internet, cek googling, lalu ketikkan masturbasi atau pornografi, lalu mereka mendapatkan segala akses yang mereka butuhkan di dalam pertanyaan hidup mereka. Seperti halnya games, seperti halnya narkoba, seperti halnya seks, ketiga bagian ini menuntut addicted, kecanduan. Dan ketika kecanduan, efek toleransi akan bermain di sana. Apa maksudnya? Mereka akan selalu berkembang untuk berpikir lebih dan lebih lagi. Mereka yang menggunakan pil, ketika satu hari hanya satu pil, hari kedua tidak bisa satu pil, harus 2 pil, harus 3 pil, sampai terus menerus sehingga akhirnya mereka terjebak dan terikat di dalam bagian itu. Sama juga ketika bermain games, apa yang dituntut, apa yang sebenarnya diharapkan di dalam permainan games. Mereka mencoba untuk mencari sesuatu yang sifatnya level demi level, naik demi naik, terus satu dengan yang lainnya, sehingga ada sebuah tantangan, dan itu membuat exciting buat anak-anak muda dan membuat mereka kemudian terus-menerus ada di dalam lingkaran tersebut. Saudara sekalian, saya bukan anti games, bermain games. Tetapi ketika kita tidak punya kesadaran dan kontrol terhadap tindakan kita, apa yang terjadi adalah kita justru dikuasai oleh games tersebut dan kita tidak mampu lepas dari kecanduan tersebut. Nah, demikian juga dengan seks. Ketika orang yang sudah mengerti dan memahami tentang apa itu seks, apalagi pernah mengalaminya secara experience, mereka akan terus-menerus mencari sebuah cara untuk bisa memuaskan apa yang namanya seks. Mulai dari seks yang biasa, masturbasi, hal-hal yang sifatnya menyakiti dan lain sebagainya, sampai ada beberapa film seks yang kemudian juga melakukan hubungan seks dengan binatang, dengan threesome, 3 orang, 2 orang, dan hingga pada satu kali mereka bisa mencoba membuat sebuah akses tentang sebuah film porno sesama jenis. Dan yang lebih lagi adalah ketika anak-anak muda ini sudah mempunyai sebuah hasrat yang sangat besar untuk sesama jenis, lalu kemudian terkonfirmasi dengan film-film yang sedemikian, bukan hanya film yang sifatnya adalah film nyata, artinya manusia dengan manusia, tapi juga anime-anime yang mencoba untuk membuat sebuah penawaran yang baru kepada anak-anak muda kita bahwa seks itu bisa banyak variasi, bisa melakukan banyak gaya, bisa melakukan dengan siapa saja, dengan apa saja, dan membuat anak-anak muda ini menjadi excited,
lagi-lagi sama seperti games, mereka tertantang untuk melakukannya. Besar sekali, tetapi anak-anak muda juga di dalam masa pertumbuhannya mengalami banyak gejolak. Dan gejolak-gejolak yang terjadi dalam masa muda seringkali juga membekas di dalam hati mereka. Coba kasih saja contoh. Ada satu anak muda yang kemudian berpacaran dan kemudian dikhianati, sakit hati, atau apapun juga, lalu kemudian harus putus. Dan semua kejadian ini melukai hati mereka. Misalnya contoh saja ada seorang putri yang kemudian menjadi seorang lesbian, penyuka sesama jenis. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena di dalam keluarga mereka melihat sosok papa yang tidak ada. Mungkin mereka bercerai, bully, atau pelecehan seksual yang kemudian membekas di dalam hati mereka, dan mereka sulit sekali untuk bisa mempercayai bahwa ada pria yang baik, seperti halnya contoh kesaksian orang ini. Enggak, soalnya aku lesbian baru sama dia. Sebelumnya sama cowok 8 tahun sama cowok. Jadi aku tuh kenapa bisa suka sama cewek tapi berpenampilan cowok ya, yang kayak cewek feminim aku nggak suka malah. Jadi aku tuh tiap hari dipukulin, terus kalau misalnya ribut aku tuh dicekek, didorong, jadi mendem gitu loh. Ah gila nih kok cowok kayak gini gitu kan. Enggak, itu emang benar aku jadi suka sama cewek, tapi karena dia cewek jadi lu suka sama cewek? Iya. Gara-gara dia? Gara-gara dia. Pengalaman masa lalu, kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan anak muda kemudian terus berimbas di dalam cara pandang mereka. Tolonglah hidup bahagia dengan pasangan Anda. Ingin ke kafe-kafe, dipeluk-peluk yang cewek-cewek. Laki emang laki itu jahat semua, gelo laki mah. Lesbian. Sama juga yang cowok. Banyak kasus-kasus begitu. 70% faktor LGBT adalah faktor lingkungan. 30% adalah dia dari masa dia dikandung sampai kepada masa dia prapubertas. Hibbert memberikan sebuah teori bahwa semua value, semua nilai yang kita dapatkan juga berdampak atau dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita. Dan setuju atau tidak, kita punya pengalaman masa lalu yang buruk sekali, yang seringkali justru mempengaruhi cara kita untuk bertindak. Dan tanpa sadar, bukan kita yang menguasai pengalaman-pengalaman masa lalu tersebut, tetapi masa lalu itu menguasai dan mengontrol kita. Kesempatan di rumah saja adalah kesempatan yang baik untuk kita berelasi. Lebih baik berisik karena berelasi, daripada kita hening, tapi semuanya hanya melakukan urusannya sendiri-sendiri. Oke, wow. Jadi kita sekarang mendapati sebuah persoalan yang tidak mudah. Hal yang ketiga, yang jauh lebih penting adalah relasi kita dengan Tuhan. Karena bagaimanapun juga, hati kita adalah pabrik berhala. Di dalam hati kita, tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak muda, kita selalu ingin sekali untuk menciptakan Allah sendiri yang kita suka, yang menggantikan Allah yang sesungguhnya. Kita teramat mudah untuk hidup di dalam kenyamanan, padahal kenyamanan adalah musuh terbesar dari sebuah iman Kristen. Kita tidak lagi hidup di dalam sebuah kenyamanan karena Tuhan sudah menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Sehingga sesungguhnya hidup kita bukan lagi untuk dunia ini, hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita buat Tuhan. Tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Lebih mudah untuk berkata-kata tentang, tidak mudah tentunya untuk melawan arus dalam dunia ini. Maka kita butuh sang gembala untuk menuntun kita, domba-domba yang lemah, yang membutuhkan akan kasih karunia dan kekuatan daripadanya. Sehingga bagian yang ketiga, saya akan menitik beratkan kepada relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membawa segala sesuatu di dalam percakapan dengan anak-anak kita, itu berkaitan dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah mungkin bisa menjawab semua pertanyaan dalam dunia ini. Tetapi ketika membaca Alkitab, melihat firman-Nya, kita akan menemukan bahwa Tuhan sudah memberikan semua jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia ini. Sehingga identitas seksual, orientasi seksual, bahkan seks dan gender pun sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab, yang menegaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Kita tidak akan pernah bisa punya relasi yang benar dengan sesama kita kalau kita tidak memahami bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah Allah, tetapi punya tiga pribadi yang menciptakan kita dengan sebuah nilai-nilai, dengan komunitas yang benar di dalam Dia. Saudara sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini sehingga kita bisa mendapatkan video-video berikutnya, dan juga kita bisa bagikan video ini kepada orang lain. Dan silahkan leave komen Anda, atau misalnya ada pertanyaan, Anda bisa berikan DM atau masukkan di dalam post ini. Anda akan bisa mendapatkan jawaban, dan mari kita berinteraksi bersama-sama. Ini bukan hanya sekedar masalah anak kita usia berapa, tetapi berapapun usia kita, kita membutuhkan tuntunan dan bimbingan. Thank you, God bless you.